Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Elsa Maiminda dengan NPM 2011-06-03-05. Saya dari Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan pentingnya membaca Al-Quran. Mengapa kita wajib membaca Al-Quran? Ya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan pahala bagi orang yang membacanya. Oleh karena itu, membaca Al-Quran adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim. Di dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dalam bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan misalnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kewajiban kedua, menghafal Al-Quran atau bisa disebut al-hifzu. Mengapa kita wajib menghafal Al-Quran? Karena apabila tidak dihafal tentu saja kita akan sulit untuk mengamalkannya. Misalnya ketika kita akan melakukan sholat, tentu saja kita harus hafal surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya, dan ayat-ayat pilihan. Bagi yang mampu menghafal keseluruhan Al-Quran, alhamdulillah dan masya Allah. Bagi kita yang belum, kita coba sedikit-sedikit. Sebab di akhirat nanti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain dengan jumlah hafalan Al-Quran. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang artinya, dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah dan naiklah, seperti bacalah secara tartil, sebagaimana Anda membaca tartil di dunia, dan kedudukan Anda di ayat terakhir yang Anda baca. Hadis riwayat Tirmizi. Kewajiban membaca Al-Quran yang ketiga, memahami atau mentaburi kandungan isi Al-Quran. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa. Lalu kewajiban yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran daripadanya. Quran Surah Al-A'raf. Dan kewajiban membaca Al-Quran yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia, yaitu dengan menyebar nilai-nilai Islam dan kerahmatan lil alamin melalui perkataan, perbuatan, media, tulisan, dan sebagainya. Allah menyebutkan, dan tidaklah kami mengutus kamu selain kamu menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah An-Nabiyah. Baik, itulah tadi kewajiban kita dalam membaca Al-Quran. Tugas kedua, pengertian ilmu tajwid dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid merupakan bentuk masdar berakal dari fi'il mahdi, yang berarti membaguskan. Namun, menurut istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat mat dan sebagainya, misalnya tarkik, tafhim, dan lain keduanya. Jadi itulah tadi pengertian ilmu tajwid. Lalu hukum yang mempelajari ilmu tajwid. Apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid? Nah, menurut Muhammad Mahmud, hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah atau kewajiban presentatif, yaitu kewajiban yang boleh diwakilkan oleh sebagian orang muslim saja. Tetapi dalam mempraktekannya atau dalam pengamalan ilmu tajwid itu fardu ain atau kewajiban personal, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pembaca Al-Quran. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai perintah membaca Al-Quran, pengertian ilmu tajwid, dan hukum yang mempelajari ilmu tajwid. Yang selanjutnya, marilah kita mencoba membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan ilmu tajwid itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tajwid yang ada di ayat pertama, yaitu ada bismillahi yang dibaca tarkik. Kenapa? Karena ada lam jalalin yang didahului oleh kasroh. Yang kedua ada ar-Rahmani yang dibaca idgham samsiyah karena ada lam ta'rif yang diikuti oleh ra. Yang ketiga ar-Rahim dibaca idgham samsiyah juga karena ada lam ta'rif yang diikuti oleh ra dan ada mat arid li sukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Dan yang ayat kedua itu ada alhamdu yang dibaca idhar qamariyah karena ada alif yang diikuti oleh ha. Yang kedua ada rabbi yang dibaca tafhim karena ada ra yang bertanda baca fathah. Yang selanjutnya ada alamin yang dibaca idhar qamariyah karena ada alif lam diikuti oleh ain, mat tabi'i karena ada fathah diikuti oleh alif, dan mat alif trisukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Ayat yang ketiga sama saja bisa dilihat di ayat yang pertama. 4 itu ada maliki yang dibaca mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Selanjutnya ada yaumi yang dibaca mat lain karena ada wawu sukun didahului oleh fathah. Yang selanjutnya yaumiddin yang dibaca idgham samsiyah karena ada lam ta'rif diikuti dzal dan mat alif li sukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Yang kelima ada iyyaka yang dibaca mat tabi'i karena ada fathah yang diikuti alif. Selanjutnya ada nasta'in yang dibaca mat arid li sukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Yang keenam ada ihdinas syirata yang dibaca idgham samsiyah karena ada lam ta'rif yang diikuti oleh syad. Yang selanjutnya sirata yaitu dibaca mat tabi'i juga karena ada fathah yang diikuti oleh alif. Siratal mustaqim dibaca idhar qamariyah karena ada lam alif diikuti mim dan mat arid li sukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Yang ketujuh sirata yaitu mat tabi'i ada fathah yang diikuti oleh alif. Yang selanjutnya siratal ladzina yaitu idgham samsiyah karena ada lam ta'rif yang diikuti lam dan mat tabi'i karena ada kasrah yang diikuti oleh sya sukun. An'amta idhar halki karena ada nun mati bertemu ain dan idhar safawi karena ada mim mati bertemu dengan ta. Selanjutnya ada alaihim yaitu mat karena ada ya sukun didahului oleh fathah. Lalu ada alaihim khairi yaitu idhar safawi karena ada mim mati bertemu dengan ain dan mat lain karena ada ya sukun didahului oleh fathah. Khairil maghdubi idhar qamariyah karena ada lam ta'rif diikuti mim dan mat tabi'i karena ada domah diikuti wawu sukun. Alaihim mat lain karena ada ya sukun didahului oleh fathah. Alaihim wa idhar safawi karena ada mim bertemu dengan wawu. Waladdallin idgham samsiyah karena ada lam ta'rif diikuti oleh dot
Lam lazim kil mim muttaqol karena ada mat tobi'i bertemu dengan huruf bertanda baca tasydid, dan mat arid li sukun karena sebelum waqaf ada mat tobi'i. Itulah tadi tajwid yang ada di surah Al-Fatihah. Terima kasih, dan itulah tadi penyampaian mengenai materi-materi yang menjadi tugas qiraatul Quran. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.